Gunung Gede merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Terletak di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah, namun puncaknya saling terhubung oleh punggungan gunung di ketinggian 2400 mdpl. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut. Bang Hendra, seorang pendaki yang pernah mengalami kejadian mistis ketika mendaki ke Gunung Gede. Saat itu Bang Hendra mendaki bersama beberapa rekannya di tahun 2002. Dan di saat itu pula Bang Hendra dan rekannya mengalami kejadian di luar nalar, hingga Bang Hendra sempat memasuki alam lain di saat berada di Gunung Gede. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mensupport kita, mendengarkan podcast kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pasti gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah salah satu narasum yang mungkin sangat spesial banget menurut gue. Ini datang dari jauh-jauh. Dari mana tuh, Om? Cikarang. Dari Cikarang datang ke Bintaro yang pastinya ingin membagikan pengalaman pendakian horornya itu. Dan ini pengalaman lumayan cukup lama juga di tahun 2002 ya, Om ya. Oh itu kalau kita mukul mundur itu berapa tahun yang lalu itu. Dan waktu itu nih, Om Hendra ini kondisinya itu masih sempat bisa ngelihat, Om ya? Alhamdulillah. Oke, dan ini ceritanya sangat gokil banget, jadi teman-teman semua langsung simak aja video ini atau ceritanya nanti Om Hendra bawakan. Dan kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo, Om Hendra. Iya, waalaikumsalam. Sehat dong? Alhamdulillah. Ya, Salaman oke, dong. Om. Nah, mantap. Nah, Om Hendra ini dia ada salah satu tunanetra, Om ya? Betul. Dan dulu sempat masih bisa melihat, Om ya? Alhamdulillah. Dan masih aktif mendaki gunung juga, dan cerita yang kali ini akan dibawakan itu pendakian Gunung Gede. Nah, kalau boleh tahu nih Om, awal mulanya itu sampai akhirnya, mohon maaf nih Om ya, bisa nggak ngeliat itu kayak gimana tuh Om? Bisa diceritain sedikit nggak? Jadi gimana ya, cerita aja itu jadi intinya bangun tidur nggak ngelihat. Tanggal 7 Desember 2005. Tapi kalau dibilang langsung gelap, enggak. Jadi ibaratnya pertama, coba bayangin deh, kita main bayangan. Pernah nggak bawa mobil, hujan deres banget, AC mati, kan kaca kan berkabut kan, dikit-dikit. Nah seperti itu, jadi pertama kali ngelihat. Terus juga cahaya itu, misalnya kita ngeliat lampu itu jejer jadi 4. Oh, jadi benar-benar pandangan waktu itu pecah ya? Kabur gitu pandangan ya? Kabur, pecah. Nah itu menurut medis apa tuh Om, kalau boleh tahu? Kalau menurut medis abrasio retina namanya. Abrasio retina. Oh, retina. Itu apa itu? Jadi saraf mata putus, saraf retina mata putus. Tuh. Oke. Nah, itu mungkin teman-teman nanti lu simak terus nih cerita dari Om Hendra ini Om ya. Karena di situ banyak banget nanti pesan-pesan yang bakal kita dapatkan yang pastinya semoga bisa menghibur teman-teman semua ya Om. Amin. Oke, jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya podcast pendakian horor, dan jangan lupa juga kunjungi kita di Instagram yaitu besokpagi.tv, karena di situ banyak banget informasi tentang trip pendakian gunung, tentang sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang nggak punya peralatan pendakian, pengen naik gunung nih, kita menyediakan itu. Langsung aja kunjungi kita di Instagram atau DM langsung. Nanti untuk lebih jelasnya dan detailnya gue bakal cantumin di kolom deskripsi. Dan mungkin gak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman semua mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal ceritanya tuh hari Minggu ketemu sama senior. Umurnya 6 tahun di atas. Di atas gue ya, 6 tahun di atas gue dia. Kita sebut aja panggilannya Bang Bolang. Bang Bolang. Kita sebut Bang Bolang. Ketemu sama dia tuh hari Minggu. Dia bilang, "Lo mau camping kagak? Kemana?" Ya udah yang deket-deket aja, yang penting ngepresin otak, nyegerin badan. Oke. Dia bilang gitu. Akhirnya, oke dah, kapan? Terserah lu, kata dia kan. Akhirnya, kalau minggu besok bisa nggak? Wah, jangan minggu besok, soalnya gue perdana besok mau latihan sama band baru gue gitu. Oh, anak band nih ceritanya. Dulunya ya. Oke, setuju. Akhirnya, tapi rencananya gimana nih? Gue tanya gitu kan. Gue tanya gimana? Ya udah, PJKA aja udah. Gak usah lama-lama gitu. Apa tuh PJK? Pergi Jumat kembali Ahad. Oh. Istilahnya. Iya, oke, gitu oke, kan. oke. Nah, akhirnya setuju. Terus gue tanya gini. Tapi bang, gue lagi cekak nih bang. Udah, biasa emang karena udah akrab ya. Jidat gue ditabuk, pak gitu kan. Terus? Jalan tuh bukan pakai duit, pakai kaki, gitu. Pas gue pegang duit gue gocap nempel di jidat. Oh. Lumayan ya gak? Iya. Gocap tahun itu. Gede juga ya? Wah, bukan gede lagi. Oke dah, siap. Gitu. Terus gimana? Yaudah besok sebelum hari H lu ambil dah peralatan. Lu gue usah bawa. Oke dah gitu. Pas hari H gue ambil dah tuh apa keril dia kan, gue bawa buat perjalanan itu gue bawa. Pas di hari yang ditentukan, di hari Jumat itu ketemuan lah dengan siapa aja yang itu. Katanya sih yang ikut itu, yang jelas 2 orang. Jadi intinya gue cuma suruh nge-backup doang, gantiin senior gue itu karena dia ada urusan, urusan keluarga. Iya. Gantiin doang nih ya. Gantiin doang awalnya gitu. Akhirnya oke. Ketemuan lah di stasiun Tebet. Pas di hari H tuh pertama yang datang gua kenal. Wah, Bang Jack tuh. Gitu. Kita sebutnya Bang Jack ya. Wah, Bang Jack. Bang Jack itu umurnya 4 tahun di atas gua. Iya. Tuh. Udah ngobrol-ngobrol kira-kira 10 menit kemudian datanglah nih Bang Gopal. Bang Gopal datang. Dia umurnya 6 tahun di atas gua. Berarti emang umurnya senior semua Emang nih? senior semua. Gua bilang, buset, masa gua anak kemarin sore suruh jagain abang-abang gua? Yang bener nih nyuruhnya, gitu kan? Sempat hati gitu. Akhirnya pikiran gua ada lagi. Ternyata Bang Gopal itu ngajakin saudaranya lah gitu, cowok. Kata, udah tunggu, saudara gua udah jalan kata gitu. Dateng lah, nggak lama kira-kira setelah itu dateng. Kita sebut aja dia Borju. Cowok nih. Iya. Tapi kita kaget. Di luar apa namanya? Di luar rencana. Dia bawa cewek. Siapa nih si Borjunya? Borju ini bawa cewek gitu. Pas udah akhirnya kita kenalan, ternyata temen kantornya dia. Kita sebutnya namanya Opi. Tuh ya. Lah. Akhirnya di situ udah kita ketemuan, udah lagi. Ya udah kita doang emang. Oh begitu. Udah sambil nungguin kereta tuh arah ke Bogor kan. Tiba-tiba keluar nih celetukan nih dari si Borju. Heh anak band, emang lu bisa naik gunung lu? Set. Nah udah, ya kan saya masih bocah kemarin sore gitu aja gue bilang. Tapi dari celetukan dia akhirnya si Opi ngeluarin gini. Si Opi tuh bilang, akhirnya jadi senjata makan tuan. Bisa dikatakan gitu, senjata makan tuan. Kenapa? Hah? Dia si Opi bilang, oh lu biasa ngeband. Ya begitu dah gitu. Lah terus ini nggak ada gitar nih, kata dia begitu. Lah percuma aja dong camping, terapi unggun kagak ada gitar. Ah kalau gitu gue malas ikutan gue mendingan pulang. Kata dia begitu. Lah gue bilang, lah ntar dulu. Lah daripada kagak ada gitar,
mendingan gue pulang ya udah telanjur dong. Iya. Akhirnya oh iya sebelumnya itu sempat begini, kita pun gue pribadi bingung sama si Opi mau naik gunung tapi dandanan ini bukan kayak ke gunung. Kayak mau kemana tuh? Tahu nggak tas goodie bag? Tahu. Jadi tas digemblok cangkel begini. Gue bilang, buset, lu mau naik gunung, masa bawa tas beginian? Ya emang gue punyanya ini, buset. Ya udah, kebetulan carrier Bang Jack itu masih muat lah. Akhirnya kita sepakat, ya udah dah begini deh. Daripada kagak jadi, nih kebetulan nih, kan stasiun Tebet itu kan sebelahnya kan ada jalanan tuh, ya kan, sebelah ke rumah. Nah, gue punya temen lah di situ. Udah deh gini aja. Gue ngomong sama sama Bang Gopal sama Bang Jack. Bang, entar kalau 4:30 gue belum balik, lu berangkat aja. Sampai pokoknya ketemu di lokasi sama gue. Lu mau kemana? Gue ngambil gitar dulu di sebelah nih. Gue punya teman di situ. Udah, akhirnya gue keluar stasiun. Akhirnya gue ke rumah teman gue itu. Ambil gitar nih. Ambil gitar. Gue bilang kebetulan tuh anak ada. Gue bilang sebut aja namanya Hani. Cewek dia kan. Nah, gue bilang Hani itu bokit dari gitaris gue yang almarhum. Jadi beberapa bulan sebelumnya dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Gitu. Jadi emang biasa seneng kadang-kadang kalau bokinan sambil nyanyi gitu. Naruh gitar, ada gitar di situ, gitar almarhum. Gue bilang, gue minjem gitar ya, gue mau naik gunung. Oh gitu. Ya udah, tapi ada syaratnya. Apaan? Gue pengen lu ntar pulang bareng sama gitar ini juga. Karena gue nggak mau lagi kehilangan temen. Kan gue udah kehilangan sahabat lu. Ya insya Allah gue pulang, gue balik. Udah. Akhirnya karena waktu mepet, gue lari dah tuh langsung. Stasiun Tebet lagi. Stasiun Tebet karena teman-teman gue kan udah nunggu sana. Pas lagi asik-asik lari, tiba-tiba dia ada motor mepet gue. Bukan nabrak, enggak, mepet karena ketinggian ke gue sambil negor. Pakai pakaian TNI kan saat itu. Mau kemana kamu? Pak, gue bilang, kebetulan gue kenal dengan sama dia. Gue juga mungkin dia pulang dinas kali ya. Pak, gituin. Mau naik gunung pak. Sama siapa kamu? Itu teman-teman saya udah di stasiun pak, udah nungguin. Makanya itu saya buru-buru. Oh ya udah. Terus kebetulan dia itu orang bisa. Dalam artian dia sering diminta bantuan untuk ngobatin non medis gitu kan. Terus pas gue mau lari, dia manggil gue lagi. Dia bilang, Dra, kalau ada apa-apa, balik mundur, jangan nekat maju. Itu pesan kedua tuh. Di situ doang. Pertama ya kan, si Hani, kita sebut Hani sama bapak itu tadi. Gue bilang, siap komandan. Udah, gue lari, pas banget masuk stasiun lagi. Akhirnya gue bisa berangkat bareng lah sama teman-teman tuh menuju Bogor. Nah kereta Bogor zaman dulu kan pintunya nggak ditutup ya, terbuka ngablak aja kan. Ya udah akhirnya teman-teman dalam, gue sama Bang Jack gue di pintu. Gue duduklah di pintu kereta sambil ngucap gini, sambil ngomong, kita ngatur rencana. Ini kalau kita nggak buru-buru mesen tiket, ini bakalan ketinggalan kereta Sukabumi kita. Terus gimana bang? Ya udah deh. Ada sih gue ada ide. Terus dia nelpon lah kenalannya di stasiun Bogor. Dia itu kan stasiun Bogor dulu kan banyak etalase ya, pedagang masih gitu kan. Dia ditelepon lah salah satu temannya di situ. Intinya dia minta tolongin beliin tiket ke Sukabumi 5. Jadi ketika kereta nyampe langsung naik, tinggal naik. Udah akhirnya bener. Pas kereta Bogor pas kita sampai Bogor, kereta Sukabumi udah nungguin. Langsung aja teman gue itu Bang Jack langsung ke temennya ngambil tiket. Jadi kita langsung naik sambil bawa ya itulah cemilan sama air mineral lah ya. Nah pas perjalanan Sukabumi, gue nggak tahu gimana historinya, kenapa kok gue sama Bang Jack itu kayaknya
klop aja gitu. Di perjalanan itu gue sampai akhirnya dia ngomong begini, nih kayaknya kagak beres di perjalanan hari ini nih gitu. Oh, Bang Jack ngomong kayak gitu. Bang Jack ngomong begitu di kereta tuh, biasa gue di pintu kereta lagi gue. Kagak beres gimana bang? Ya feeling gue sih kagak beres ini. Ah udah jangan ngaco lo gue gitu aja. Udah sampailah kita di Sukabumi. Keluarlah kita di stasiun Sukabumi, kita langsung kan kalau stasiun Sukabumi itu keluar kan arahnya ke pasar tuh. Pintu rel kereta kan ke kanan. Nah, disinilah tiba-tiba yang jalan di depan itu mereka bertiga, gua sama Bang Jack gua di belakang. Gitu. Karena yang bawa barang berat itu gua sama Bang Jack. Yang lain mah lenggang, cuma bawa tas kecil doang. Apalagi Opi itu gua titipin gitar. Karena gitar itu kan pakai sarung kan. Gua nitip gitar gitu. Udah. Tiba-tiba nih ketemulah sama 4 orang. Ini 4 orang. 3 cowok, 1 cewek. Orangnya tekstur fisik badan itu orangnya udah gede banget. Ada kali tingginya 180-an. Gagah bener asli. Termasuk ceweknya pun itu tingginya ya standarnya pramugari kali. Badannya pun bagus-bagus ya, kita sebut aja namanya ya. Om ganteng, Om tampan, Om gagah sama Mbak cantik. Ya gitu aja deh ya. Karena secara fisik memang nggak bisa dipungkiri. Apalagi yang namanya Om gagah pakai tangan buntung, ototnya kelihatan, rambut gondrong. Gitu. Nah, akhirnya nanya nih ke teman gue bertiga, mau muncak ya dek? Ya om. Yaudah bareng aja sama kami. Begitu. Oh gitu. Udah pokoknya bareng aja sama kami. Pokoknya udah tenang, dijamin gitu. Nah temen gue ini yang kenalan baru itu yang si Borju akhirnya ngiyain aja. Padahal rencananya kan nggak ke situ. Akhirnya jalan lah. Lah kok jadi begini sih rencana? Om Jack bilang sama gua, bener kan kagak beres. Ini baru pertama nih, udah kejadian kagak beres. Udah, akhirnya kan ngejar tuh orang-orang itu apa ya? Jalannya memang orang terlatih gitu. Jalannya cepet gitu. Itu kan ke arah kita keluar dari stasiun kita belok kanan kan. Nah, kan ada di situ kan ada satu departemen yang kagak ada menterinya kan di situ kan. Kita ditraktir dulu makan nasi goreng. Sama orang 3 orang. Sama orang itu berempat. Ditraktir lah kita gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya nanya-nanya ngobrol-ngobrol. Tujuan kemana gitu. Udah bareng aja ya si Borju ini sama Opi yang mengiyakan aja. Padahal kan tujuan kita nggak muncak. Karena mereka mungkin nggak ngerti kali arti bahasanya itu ya. Udah akhirnya makanlah kita ditraktir sama dia. Dek nambah aja nggak apa-apa kata gitu. Gak usah malu-malu. Tuh ada mie goreng silakan, ada kuitiau juga silakan gitu. Udah om makasih om gitu. Gue bilang makasih om. Udah gak usah malu-malu. Total selesai makan kita duduk-duduk sambil ngerok, tiba-tiba datang lagi makanan bener-bener ditraktir. Gitu. Waduh gue bilang repot ini kekenyangan mau naik urusannya ngantuk takut ya bener nggak? Jadi bego ya. Iya malah ntar lain cerita gitu kan. Ya udah akhirnya selesai makan kan nyebrang tuh kan. Kan situ kan ada yang tadi itu kan departemen store yang depannya Y itu kan. Di situ naiklah di situ naik angkot. Pas ketika naik itu ternyata di dalam angkot ada cewek sama cowok udah di dalam, udah bawa keril juga. Mau mendaki juga nih ya. Iya, ditanya lah sama salah satu dari mereka, gue lupa siapa gitu. Mau muncak? Iya, kata gitu. Oh yaudah bareng aja sama kami, ini kami juga mau muncak gitu. Aduh, gue bilang kacau. Akhirnya naik tuh, kebetulan mobil kosong. Yang duduk di depan tuh Om Gagah, karena emang badan dia gede tinggi ya gitu. Terus ya di belakang supir Tante Cantik, sebelahnya Om Tampan, sebelahnya Om Ganteng. Masih inget Om ya?
Gue masih ingat banget. Terusnya sebelah situ di jejeran bangku kanan nih, Iya. si cowok dan cewek. Iya. Nah bangku kiri itu 3 temen gue semua di situ. Opi, Borju, sama Bang Gopal. Nah udah tuh akhirnya karena mobil penuh tuh kayak real gitu, kalau duduk juga nggak bisa dong. Akhirnya gue sama Bang Jack gue gelantungan. Oke. Gelantungan dah tuh menuju lokasi. Namanya gunung gelantungan, buset dingin banget asli. Akhirnya pas udah masuk udah nanjak tuh kan ke arah lokasi, gue dibilang, "Dek duduk aja, dingin di situ." "Ya tante," gue bilang, "udah duduk," gitu kan. Di belakang supir itu, di belakang dekat pintu kan ada bangku kayu tuh. Nah gue duduk di situ, jadi sebelah gue pas banget nih si tante cantik. Iya benar. Nah Bang Jack nggak geser bangkunya si Bang Gopal. Jadi pas 4 tuh situ. Nah yang jadi pertanyaan gue ada gini, itu ternyata si tante cantik itu megang alat. Alat apa? Kalau sekarang sih macam kayak tablet ya, Oke. tapi rada tebel. Gue sampai ngomong begini, jadi gue bisik-bisikan sama abang Bang Jack, "Gila, pergi kemana-mana bawa TV enak banget ya." Karena saat itu gue nggak tahu itu apa alat itu. Dan ditambah lagi mereka itu ngobrol pakai bahasa yang gue nggak ngerti, yang jelas bukan bahasa Indonesia. Oke, bahasa asing ya, Bu ya? Bahasa asing, jelas itu bahasa luar negeri. Entah itu bahasa apa gitu. Mungkin bahasa Jerman kali ya, karena ada bisa Ailis gitu-gitulah bahasanya begitu gitu. Oke. Gitu sama, dan ngobrol gitu sambil nunjukin ke apa sebelahnya. Gini, pokoknya ngomong gitulah. Gue bilang, "Gila, nonton TV bareng asik juga ya," kalau gitu. Karena saat itu mungkin teknologi di Indonesia belum ada ya gitu. Tapi mereka udah megang. Udah megang tuh alat. Udah. Akhirnya sampailah di lokasi. Turunlah gua duluan. Ternyata pas turun, gua tanya, ternyata yang 2 orang di dalam mobil itu ternyata suami istri. Oke. Nah, bahasanya dia pengen apa ya, bulan madu lah bahasanya gitu lah, ke puncak bareng gitu. Itu pun gua tanya setelah turun, temen siapa si Opi yang ngomong. Tapi emang kebenaran gue lihat emang ada cincin di tangannya ya, cincin emas ini. Akhirnya turunlah gue di apa namanya, Pondok Halimun ya kan, Pondok Halimun kejadian. "Udah yuk langsung lanjut," kata mereka gitu. "Ya tante silakan," gitu. Udah mereka jalan tuh. Pas banget gue lagi jalan baru berapa langkah, mungkin 10 langkah, tiba-tiba ada yang nerakin gue. "Kahen," gitu. Siapa dia manggil gue di sini? Gue cuekin lah. Gitu kan. Manggil lagi, "Kahen." Gitu. Gue lihat pakai jalan gue doang. Tiba-tiba ada yang lari. Pas gue lihat ternyata namanya Usep. Jadi gue kenal sama dia itu di bulan Agustus tahun itu juga dalam acara di Cibubur. Itu acara apa lo? Acara pramuka lah. Gitu. Gua kenal sama dia. Lah nanya gitu, "Kahen mau ngapain?" Sini aja pengen nyuci otak gitu, refreshing." "Oh gitu. Ini sama rombongan?" "Iya." Ngobrol lah basa-basi gue sama Sep. Rombongan itu tetap jalan. Jadi gue paling belakang lah tuh. Udah. Terus dibilang gini, "Kak, nanti kalau ada apa-apa saya ada di sini, Kak," gitu. "Emang lu ngapain Sep sini?" "Ya bantuin dagang lah di sini," katanya, "sambil ya nyari apa aja yang bisa dikerjain," kata dia begitu. "Oke siap," gitu. Udah lanjut dah gue di paling belakang tuh sendiri. Dan mereka akhirnya gue berusaha untuk ngejar gitu. Akhirnya trouble pertama kan kalau kita naik ke arah dari Halimun itu kan naik ke atas kan, kan tuh kan koral ya. Sebelah kirinya kan sungai kecil, got lah bahasanya gitu kan. Nah, tiba-tiba Opi jatuh. Tersandung apa? Karena satu salahnya, memang dia nggak ada persiapan untuk naik. Oke. Sepatunya aja pun salah. Jadi dia pakai sepatu teplek. Iya. Bawahnya rata kayak sepatu futsal.
Jatuhlah dia. Wah, trouble pertama. Akhirnya udah ditolongin lah, kita bantuin. Dibantulah sama Bang Gopal. Diangkat, dibantuin, pincang-pincang, udah nggak apa-apa kan? Enggak, lanjut jalan. Ini rombongan di depan gua 4 orang itu memang kelihatan orang terlatih ya. Jualannya cepet banget gitu. Dan di belakang itu yang sepasang suami istri itu. Terus ya borju lah di belakangnya itu. Akhirnya ngejar sampailah ke pos Cipelang. Ya kan? Gua masih nanganin ini teman yang jatuh ini sambil kita, ya kan nggak mungkin dong abis jatuh gitu langsung jalannya cepat stabil, kan nggak mungkin dong gitu. Apalagi perdana buat dia, itu perdana banget bener. Itu pun dadakan karena diajakin sama si borju itu. Akhirnya setelah daftar, yang daftar bukan gua, yang daftar di situ borju. Daftar, gua jadi pokoknya udah tinggal jalan doang. Pas masuk beberapa meter, kira-kira 100 meter lah dari pos, yang kan ada pelang itu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kan, Cipelang gitu kan. Itu ternyata ada satu rombongan anak sekolah. Gua lupa dari SMA mana tapi Jakarta. Jadi dibikin pagar tali gitu ya sekeliling itu. Akhirnya karena ditutup, jadi mereka bahasanya ngebooking area lah gitu ya. Udah ngebooking area, melimpirlah kita ke arah pohon, kan hutan tuh. Masuk ke kanan, waduh. Udah akhirnya di belakang gua, Opi sama Bang Jack. Di depan itu si borju traktor, ayo cepetan jalannya. Lah, kan rencana kita ngecamp di Cipelang, bukannya muncak. Jadi dia maksain kita untuk ayo cepetan. Udah akhirnya Bang Gopal kan di depan, emang mau kemana gitu. Lah kita muncak ayo tuh. Lah kita nggak ada persiapan, kan udah dijamin katanya, udah dijamin sama mereka. Lah jangan begitu, rencana kita kemana kata gitu. Udah ayo cepet, bodo amat, pokoknya ikutin gua aja kata gitu. Lah kita bingung dong, udah masuk hutan gitu, jalan. Akhirnya kita ngikutin senter pun bisa dikatakan emang yang bawa senter itu cuma gua sama Bang Jack. Itu pun senter, tau nggak, senter zaman dulu yang Tiger. Yang merek Tiger kan, baterai gede banget, baterainya gede, yang A1 yang lampunya kuning gitu. Bawa, dia megang itu, wah, masuk hutan, jalan terus. Lah rombongan di depan ini udah semakin jauh dong gitu. Teriak-teriakan, om tunggu, iya ayo cepat, oke lanjut aja gitu. Lah ini gimana bang? Si Bang Jack ngomong, bener kan? Masalah ini urusan, kagak beres dah, gue bilang kagak beres, katanya gitu. Wah, udah jalan terus. Kita jalan sambil teriak-teriakan. Pas tiba-tiba Opi perutnya sakit tuh perut, aduh, makin lambat dong pergerakan kita dong. Kenapa? Aduh perutku sakit banget. Udah deh, istirahat dulu, break dulu ya, biarin gitu. Tapi si depan nih borju, ayo cepet, itu mereka udah jauh katanya. Kita teriak-teriak, mau kemana lu? Gitu kan, mau kemana? Udah maksain, udah. Karena si Opi itu nggak enak sama si borju karena dia temen kan. Iya. Gitu. Jadi tetap diikutin aja. Jadi maksa. Akhirnya rombongan mereka nggak ada jawaban, teriak-teriakan, nggak kekejar. Mereka nggak kekejar tuh. Akhirnya teriak-teriakan, gimana ini? Mereka udah nggak ada tuh. Lu sih pada lelet, lu begitu. Lelet banget lu, kan kita secara etikanya kan nggak sopan ya. Dia kan mohon maaf, si borju ini kan seumuran sama gua, itu kan ada 2 senior.
Etikanya kemana sih, senior kita udah dikata-katain gitu lah. Lelet sih lu segala macem. Ya dua senior ini gue diam aja. Ngapain laden anak bocah bahasa gitu kan. Penang juga percuma. Terus om tungguin. Tiba-tiba ada suara tuh, ya udah kita tunggu di pos depan. Ada suara tuh sautan. Ya lanjut gitu. Udah ayo jalan cepat. Opi bangkit lagi. Jalan baru berapa langkah perut gue sakit banget, nggak kuat gue katanya. Udah sampai mereka hilang, nggak ada suaranya pun. Udah akhirnya Borju mundur ke belakang nemuin kita berempat ngomel-ngomel. Lu sih wah pokoknya ngomel-ngomel lah. Kita diam aja. Sekarang gini, emang kita mau kemana? Itu kan kita udah dijamin sama mereka kata gitu. Lah bukan masalah dijamin atau dijamin, ini temen sakit. Lu mau vaksin gimana nggak bisa. Kalau mau lu gendong. Udah ribut lah kita di situ. Ya terus gimana ini? Gue langsung ingat sama omongan tentara yang nemuin gue itu, yang kasih pesan itu kan. Ada trouble, mundur, jangan dilanjutin. Gue ingat, nggak deh, kata gue gini. Lo kalau mau maju, maju sendiri. Gue di sini. Bukannya makin mikir malah makin marah. Ini sih lu, gue disalah-salahin lah intinya gitu, kita salah-salahin. Lelet lu pada gitu. Ya udah, lu kalau mau lanjut. Kalau lu berani silakan. Gue suruh silakan jalan. Ya udah, gue jalan dulu kata itu. Maju lah di beberapa langkah. Berhenti, mundur. Ya gue yakin takut juga dia, karena nggak tahu medan. Bener nggak tahu medan. Mundur. Diem lah kita. Terus udah kita nenangin dulu. Gimana Pi perut lu Pi? Aduh, gue duduk dulu istirahat. Oke. Kita break lah gitu. Gue lihat jam tuh 00:01. Wah, udah malam juga berarti. Iya, karena memang kan perjalanan kita udah di situ aja udah jam, sampai situ aja bisa dikatakan udah hampir jam 9 lewat. Oke. Belum lagi stasiunnya, belum lagi ke atas. 00:01 gue lihat. Wah. Terus gimana nih? Diskusi. Pukul mundur aja, pukul mundur. Nah, di situ ya udah. Lo tau jalannya enggak? Gua kagak merhatiin jalan lo tadi lo. Ya udah, akhirnya Bang Jack maju. Nah, nih Bang, senter gue pegang. Kebetulan gue punya senter ya bisa dikatakan bukan kayak senter gue sih, yang punya senior gue itu yang ada di tas kan. Senter baterainya 6, putih, sorotannya jauh banget. Bang Jack maju di depan. Jalan. Masih jalan tanah tuh, masih jalan tanah. Jalan. Ada simpang. Lah, kok ada simpang? Simpangnya jadi bukan letter Y begini enggak, tapi letter T. Setiap ketemu jalan tuh letter T. Loh, kok ada jalan begini sih? Perasaan tadi gue lurus deh gitu kan. Iya. Kemana nih? Yaudah, ambil kiri, jalan baru berlangkah-langkah. Si Opi pun ngeluh, perut gue sakit gitu kan. Yaudah, kita backup. Ini di belakang nih si Borju tuh ngedumel aja. Masih nggak terima tuh. Nggak nerima, ngedumel aja dia. Udah, akhirnya jalan, ketemu simpang lagi. Waduh. Akhirnya Bang Jack, ya gue nyerah deh. Gitu langsung. Gue nyerah, nggak bisa, gue nggak berani, gue nggak tahu jalan ini. Akhirnya panggil Ju, maju lu kan tadi yang jalan gara-gara lu nih, lu depan, kita ngejar-ngejar. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Borju majulah ke depan, mimpin kita. Pas dia mimpin kita, udah, dia pun sebenarnya bingung, cuma nggak berani ngomong. Tambah lagi
senter yang dipegang dia Mm. mati, Baterainya habis. baterainya habis, soak. Udah, Tinggal satu dong berarti nih. tinggal andalan senter yang gue pegang. Hmm. Dah break dulu ya, break. Gimana? Kita tanya kondisi si Opi terutama ya. Gimana perut lu? Perut gue sakit banget gitu. Ya udahlah. Ya ada minyak kayu putih, balurin dulu minyak kayu putih. Udah dibalurin minyak kayu putih sama dia. Udah kita break kira-kira ada 15 menit itu sambil ya apa namanya ngerokok lah bahasanya kan, sambil nyantai-nyantai minum lah. sambil nyantai gitu, sambil nenangin pikiran. Akhirnya bang si Borju nyerah juga nih karena senter tinggal satu. Gue bilang, Bang Gopal depan lu. Enggak gua enggak. Udah begitu aja dia. Kenapa? Gua tahu tuh ekspresinya dia kayaknya apa ya, entah takut atau khawatir, gue juga nggak ngerti gitu ya. Udah lo aja di depan. Lah kok gua bang? Gua takutnya malah salah jalan gitu. Ya lo tahu kan mata gue minus. Ini udah tebel nih, kabut gitu kan. Ya udah pelan-pelan aja. Oke, jalan lah gua. Mas gue jalan di depan. Ketemu lagi cabang begitu. Letter T lagi. Aduh, kemana nih? Udah keputusan, ayo kita voting kanan kiri, karena 3 kan, 3 karena otomatis dong gitu. Akhirnya pilihan saat itu menang yang 3 orang ke kanan. Udah ke kanan lagi, nggak ketemu jalan. Udahlah, jalan. Akhirnya ketemu simpang. Nah di sini nih tiba-tiba, lu nyium kagak? Aduh, gua udah mulai nih ngomongin kagak-kagak. Lu nyium kagak? Gitu. Gua nyium. Hush, diem. Kan gua depan kan. Udah tuh yang tadi jalan rada renggang, jalan pada rapet. Iya. Karena satu senter doang kan, andalan kan. Udah, hush, diem gitu. Aduh, bau apaan ini? Nah, akhirnya gue bilang gini, apaan sih lu pada? Ini baunya gak enak banget begini. Akhirnya gue bilang, lu udah jangan pikirin kagak-kagak deh, gue gituin. Kalau anak sekarang bahasanya halu ya, karena mungkin karena udah lelah, capek, jadi halu mereka kan bahasanya. Udah apaan sih? Tahu nggak ini bau apaan? Lu nyium bau apaan? Ini tuh ranjau jongkok, tahu nggak? Gitu aja. Tahu kan? Tahu. Ranjau jongkok. Lu jangan pikir kagak-kagak gitu. Soalnya ini di hutan. Aduh, oh gitu ya? Iya ya bener bau ranjau jongkok kata gitu. Ya udah dia, balik ah baunya nggak ada, gue enek nih, takut muntah gue gitu kan. Udah akhirnya balik mundur karena posisi gue di depan, Borju belakang, biar kagak tabrak-tabrakan gitu kan. Iya. Akhirnya udah nih, tuju di depan, balik pukul mundur lagi gitu kan. Udah karena kita jalan buru-buru karena enak bau ranjau jongkok itu kan masalahnya kan. Iya. Jadi jalan buru-buru akhirnya Borju di depan lah ya kan, cuma center doang dioper gitu kan. Udah break dulu yuk, kita break gitu. Udah bau itu udah jauh. Kita duduk dulu lah, kita rest dulu, kita nenangin pikiran. Berarti ngeres yang untuk kedua kali nih. Udah istirahat dulu dah. Karena si Opi juga perutnya udah nggak enak juga kan. Akhirnya disitulah kita ngobrol, ada Rama tuh, ada setengah jam. Terus gimana nih? Ya udah, banyakin doa aja deh. Kita biar gitu kan. Udah akhirnya ya udah dah, kita bikin kopi dulu. Bikin kopi, ya udah keluarin kompor. Lah kalau gue kan inget ya, gue kan kagak bawa kompor. Pikiran gue bang Jack yang bawa kompor kan. Keluarin deh bang, kompor apaan, gue kagak bawa kompor. Nah lu, Jadi ngebawa kompor tuh. lah terus gimana? Kompor kagak ada, lu bawa apaan? Disitulah ternyata gara-gara teman yang satu ini
Akhirnya rencananya itu kan kita tadinya kan keluar stasiun kita belanja. Jadi nggak belanja tuh. Nggak belanja. Jadi nggak ada makanan, nggak ada. Ya tanya, lu bawa apaan? Gua ada di mie 3 biji sama kopi serenceng. Lah sekarang masak pakai apaan? Di carrier gua sih ada di parapin. Lu mau bikin gitu, ngopi. Lu bawa peralatan apaan aja? Enggak sih, gue coba bawa ya barang-barang gua doang, ada gitu. Piring gitu kan enggak apa-apa lu. Kagak, buset. Dia aja kagak, apalagi si Opi yang perdana. Cuma bawa buntelan baju doang kali kan. Buset. Cakep dah gitu. Terus Bang Gopal, Bang Jack, bener kan kata gua? Masalah lagi kan? Gitu kan. Udah tuh disalah-salahin lah dia. Lu sih tadi gara-gara lu begini gini. Tapi dia ngeles juga. Kan tadi kan gua bilang kan kita udah ditanggung sama mereka. Dibilang gitu kan. Ya lu jangan begitu. Akhirnya kita punya rencana apa? Gara-gara lu berubah, berantakan nih sekarang semua. Terus gua udah nggak ribut. Masih tenang, masih bisa ngopi. Gua bilang gitu. Kopi dari mana? Gua keluarin lah. Gue punya ramuan. Kalau setiap naik gunung gue pasti punya ramuan. Gue pasti bawa tuh termos kesayangan gue. Isinya air panas tuh. Jadi gue punya termos 1 liter. Itu isinya tuh ramuan. Gue pasti naik. Kopaja merah. Oke. Tahu kan? Kopaja merah. Kopi pakai jahe merah plus aren. Enak itu. Udah tuh. Keluarin lah. Kebetulan emang di tas itu ada 5 gelas. Udah keluarin. Nah kebetulan juga sebelum berangkat gue ke stasiun, kan kalau di daerah Pulau Gadung tuh, kan ada pabrik roti tuh, tahu nggak yang dorong pakai becak, yang warna biru sama putih. Tahu kalau gerobaknya. Nama rotinya Sari Roti ya? Bukan, Lau. Wah nggak tahu om. Roti Lau. Itu rotinya kecil pak, rotinya gede padat. Itu gua kalau misalnya jalan itu pasti bawa karena kenyang. Ya udah, kebetulan emang rezeki lu nih pada gitu. Udah, jadi sambil nenangin pikiran, makanlah, tuangin tuh kopi gitu. Kata si Opi tawarin, gua nggak minum kopi gua gitu. Tapi gua bawa ini kok Sprite kata dia gitu. Ya udah, minum terserah lu dah gitu. Akhirnya minumlah si Opi. Nah, mungkin Borju itu mungkin merasa bersalah gitu ya. Akhirnya dia maju-maju tuh jalan sambil berdiri. Dia yang malain nih. Dia yang malain akhirnya. Iya, dia majulah sebentar berdiri sambil ngeliat-liat jalan. Akhirnya di jalan. Kita masih duduk semuanya. Okay. Kita masih duduk, dia berdiri. Wah, kayaknya jalannya ke sono noh, kata dia begitu. Masa sih? Iya, kayaknya ke sono jalannya. Ya udah, habisin dulu roti lu, tenang dulu. Udah. Akhirnya dia maju. Ntar dulu gue mau ngecek lokasi deh, gue mau ngecek jalan. Kejadian lagi. Apa tuh? Jatuh dia. Kepleset. Nggak ngerti gimana ceritanya, kepleset. Gua bruk aja. Yang parahnya lagi apaan? Senter gua kena kacanya tuh. Pas banget kena batu. Pecah. Nggak ada penerangan dong kita. Gelap gulita tuh. Buset. Gimana ceritanya ini? Wah, udah. Lebih parahnya lagi, po. Tangannya keseleo. Waduh. Wah, keseleo. Udah, akhirnya ditarik lah sama Bang Gopal. Lu lagi ngapain sih, orang kita masih nikmatin suasana gitu. Waduh, tangan gue sakit nih. Akhirnya pas sini coba gue periksa gitu. Jadi tangan kanan ini di pergelangannya melintir begini. Aduh. Keluar nih dia. Buset, gue bilang kacau. Sambil nangis dia ngerintih kesakitan. Akhirnya ya udah. Insya Allah ya, kalau emang lu percaya sama gue, sini gue pegang. Ya saat itu gue emang udah bisa mijit lah dikit-dikit gitu ya gitu. Gua tanganin, gua keluarin lah tuh gua ramuan gua lagi. Jadi gua kalau setiap camping itu gua pasti bawa jahe yang diparut. Jahe diparut aja tuh. Jahe diparut. Itu tujuannya itu kan kebanyakan kalau orang kan nyari pakai balsam. Itu sebenarnya salah. Yang bener itu karena balsam itu kan dingin nanti.
Jadi gue udah sambil gue urutin dah tuh dia pakai jahit parut, gue baluri jahit parut. Gue bilang, "Pi, perut lu masih sakit gak?" "Masih sih, masih sakit," kata gitu. "Oh, kenapa?" Dah akhirnya gue di situ kita duduk lagi. "Kenapa dah lu itu sakit perut lu?" "Soalnya tadi lu makan kenyang, nambah dong." Iya. Jadi kan perut begah diajak jalan, kaget, plus masuk angin juga lu. "Oh gitu ya." "Iya bener-bener," kata teman-teman. "Nih," gue bilang, "dibalurin jahe di perut lu sama ke dada lu dah. Lu balik badan dah ke sono." Itu bil gelap-gelapan tuh kita. Iya. Tapi sambil gelap-gelapan gitu juga Bang Gopal ngecek senter. Sambil ngecek senter, berusaha lah untuk dibetulin. Akhirnya senter nyala. Jadi baterai yang rusak itu dipindahin ke yang Tiger. Iya. Udah lumayan lah ada penerangan satu. Akhirnya di saat lagi makan ya inilah lucunya. Di saat lagi makan tiba-tiba ada suara. Suara apa? Pret, tut. Si Opi langsung kentut, gede banget. Sampai ikut tawa dong kita semua kan. Anginnya keluar tuh ya. Wah, anginnya keluar gitu. Waduh, maaf ya gitu. Udah, mending kalau sekali 4 kali gede-gede banget bulat, apa kita bercandain, "Cebok lu, cebok," gitu kan. Dia malu udah tuh. Udah sambil udah akhirnya jalan lah. Terus gimana? Udah enak, lega dia. Dia udah lega, udah enak dah bahasa aja dia. Siap jalan. Yuk. Terus gimana di depan? "Bang, lu berdua depan lu gantian." "Enggak, gua enggak mau gua." "Udah lu aja." "Lah kok gua lagi sih?" "Udah lu aja, udah gue percaya sama lu," katanya. Udah, tapi jalan rapet ya gitu. Ya udah. Nah, sebelum jalan gue inget di keril itu ada lentera yang pakai baterai. Iya. Kalau bukan yang pakai Bukan pakai minyak ya? bukan, pakai baterai. Akhirnya gua sangkutin di pala gitar. Kan Opi kan bawa gitar kan? Gua sangkutin lah di atasnya, disangkutin gitu. Jadi untuk kebantu penerangan ya lumayan lah gitu kan. Biar di belakang bisa ngikutin. Jalan rapet lah kita. Jalan kira-kira sebelum jalan itu gua ngeliat jam juga. Jam berapa tuh? 0001. Lah. Set, ini gimana ya? Apa gua salah pakai jam? Gua begitu kan. Kebetulan gua pakai jam kaget sih emang sebenarnya. Lo jam kaget? Nggak tahu apa tuh. Yang shock. Oh, Shock kan kaget. gisok. Kaget kali di jam nih di gunung nih. Jam kota gue bawa ke gunung ya kan. Kaget dia kali. Tapi gue perhatiin. Lampu nyala ketika dipencet kan. Tapi kok tanda baginya ini nggak kedip-kedip gitu loh. Wah, ada apa ini? Udahlah, jalan. Duduk dulu. Doa dulu yuk, gue bilang. Doa biar kita selamat. Udah doa lah. Jalan pelan-pelan ya, jalan. Akhirnya berangkatlah gue di depan. Jalan. Pas gue jalan ngambil ke kiri, tiba-tiba ketemu jalur letter Y begini. Kalau tadi kan selalu begini. Ya, T. Sekarang begini, letter Y. Lih, begini kan. Lah, kok jalur begini? Wah, Bang, ini gimana nih? Udah ikutin jalur aja, ikutin jalur. Nah, di situ gue udah menginjak batu-batuan. Kalau tadi kan murni kan masih tanah tuh. Batu-batuan. Kanan tuh gelap banget, asli gelap banget. Karena tambah lagi ya mohon maaf, mata gue kan minus. Ditambah lagi senter kayak begitu. Udah rapet ya, gue bilang. Udah, pokoknya rapetin aja. Pokoknya saling, ya kalau bisa saling pegangan deh, gue tuh. Kalau bisa saling pegangan. Bang, bantuin gue ya ngeliatin. Iya gitu. Kalau ada apa-apa ngomong. Iya, jalan. Jadi kaki kanan itu nginjek di batu. Kirinya itu tanah. Oh, oke. Gitu. Ibu jalan, ikutin gue aja. Oke. Gue jalan pelan-pelan selangkah gitu. Karena gue ngeri. Karena emang enggak ya buat gue segelap gitu ya, buat gue gelap gitu. Akhirnya jalan terus teriak, "Bang, gimana?" Aman. Pokoknya sambil saut-sautan lah intinya.
Lama-lama nih anak-anak pada gue panggil-panggil kagak nyaut. Tapi gue tahu masih ada yang megang gue ke belakang gitu kan. Akhirnya lah, woi, kok jangan pada bengong lu. Mungkin karena udah capek, letih gitu ya. Udah pada capek, letih. Yang tadinya ada obrolan nggak ada. Akhirnya jangan bengong bang, pada gitu. Ngomong, jangan ngomong. Iya, pada jawabnya datar-datar aja. Udah capek kali ya. Udah pada capek. Lah, udah gue jalan. Udah dah. Break dulu, break. Gue katanya, kenapa emang? Ada break dulu. Wah, ini dieman begini kayak orang marahan. Akhirnya, bang, gue tanya, Bang Jack, lu bawa radio kan? Bawa kompo lu, gitu. Tahu kan? Karena udah kapsul. Iya. Zaman dulu. Bawa, biarin kagak sepi-sepi banget. Kan kebetulan gue bawa kotak kaset ya. Kotak kaset. Udah. Ini sangkutin di carrier gue. Sangkutin lah gitu. Dan ini setel. Ternyata di setel apaan? Kaset takbiran. Kaset takbiran. Udah nggak apa-apa. Udah kalau bisa lu jangan kalau di setel lagu ntar pada ikut nyanyi dong. Maksudnya kan tujuannya ke situ biarin nggak tegang ya kan. Ini bukan kaset takbiran. Itu suasana itu mulai itu enak. Adem suasana udah asli kayak gitu. Udah. Lah tiba-tiba, wih, ada suara air gitu. Suara air. Iya. Suara air. Udah itu maju terus. Udah tetap jalan kita pelan-pelan. Lah suara air, suasana makin dingin nih. Dingin banget gitu. Waduh, kan kebetulan si Opi itu pakai jaket, coba jaket apa tipis lah ya. Tipis, bukan sweater lah, bisa dikatakan sweater tipis. Gua nggak kuat nih, dingin banget. Ya udah, buru-buru. Nih. Di dalam keril gua. Ini ada jaketnya senior gua nih, gitu kan. Si Bolang gitu kan. Jaketnya tebal, jaket loreng-loreng. Pakein lah sama dia. Udah, gimana? Udah enakan? Udah. Jalan maju terus, suasana makin dingin nih. Waduh. Lah nggak tahu tiba-tiba, lah kok air terjun? Air terjun Ciberem. Iya. Ciberem, air terjun Ciberem. Jalur Salabintana. Jalur Salabintana tuh. Lah, kok ada di sini? Wah, lah, kan ada tulisan tuh air terjun Ciberem kan? Ada tulisannya. Coba lah disorot sama Bang Gopal. Iya bener lah, kan udah air terjun Ciberem. Udah deh keluar. Dingin banget kan? Udah yuk keluar. Kebetulan ya pada tahu lah jalan keluarnya gitu kan, naik ke atas ya. Tiba-tiba, ya itu suara takbiran udah nggak kedengeran lagi karena derasnya air gitu kan. Udah, ayo cepat keluar dingin banget gitu. Karena kita takut kedinginan, itu takut kedinginan gitu. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak, saha eta gitu. Wah, ada orang, siapa tuh? Woi, teriak-teriakan lu kita, woi, saha eta, atau gitu. Urang, kata. Jangan di situ, keluar, kata mereka. Suaranya 2 orang tuh. Keluar. Akhirnya, nih di sini tiba-tiba kan kalau dari ada tebing gitu kan ya, kayak tebing. Itu dari situ nyorot. Nih sini sambil nyorot center gitu kan. Yaudah kita keluarlah dari air terjun itu. Kita keluar dari air terjun. Tiba-tiba sampai keletak. Lah, mana Sep? Lah, kok ada di sini Kak? Kata situ. Kalau ada di sini, ya udah dah. Ntar gue ceritain. Tuh udah syukurlah kalau gitu. Yuk kita turun yuk, katanya dia gitu. Itu pas di situ jam udah berubah 04.18. 04.18. Berarti perjalanan itu hampir 3 jam ya, lebih ya. Ya begitulah. Karena dari pertama kita kehilangan sama orang-orang itu ya, kita sebut tuh orang ya. Karena gue yakin tuh orang memang. Ya intinya orang-orang terlatih lah ya gitu ya. Orang-orang terlatih. 0001 ketika kehilangan mereka. Lah ketiba di situ udah ketemu Usep. 04.18. Jam gue normal lagi. Tanda bagi udah kelip-kelip. Oke. Wah. Udah dah. Ayo balik. Udah pada ngucap syukur dah tuh, yuk kita turun. Gue jalan di depan. Kalau bisa di sini, Sep. Tadi saya ngimpi, kata gitu. Ngimpi kenapa? nyuruh saya ke sini.
Pokoknya ngimpi banget dah gitu. Pokoknya bener-bener kayak nyata. Pokoknya saya ajak nih temen katanya gitu. Gue lupa namanya siapa tuh. Oh gitu, ya udah turun. Turunlah kita dipandu sama Usep ya. Dipandu turun ke bawah. Terusnya karena di bawah itu masih ada acara anak sekolahan itu kan. Lahan juga penuh. Akhirnya yaudah ngecamp dulu yuk. Ngecamp Kita tuh akhirnya. ngecamp. Akhirnya Sep tolong cariin lahan Sep. Akhirnya dikasih sama dia. Kan sebelah kanan itu kan sungai kan, sungai. Akhirnya dikasih lah sama dia space di, paling jarak ke sungai itu kita, sungai itu paling 3 meter di bawah kita. Oh, iya, Jadi kita turun gitu. Jadi kita di atas sungai. Di sini aja ya, biar ngambil airnya gampang. Soalnya di situ juga ada keluaran mata air tuh. Jadi kalau mau ngambil air gampang gitu kan. Oh ya udah. Itu pun kita ngecamp di situ. Udah, si Opi udah ngeletak aja, udah kita gelar matras. Saking capek Om. Saking capeknya perdana dia begitu, udah. Akhirnya udah tendanya sini saya pasti saya diriin. Kata Usep kompeten, udah Sep nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kata gitu. Ama temen juga kata ya udah. Gua keluarin lah tenda gua. Kebetulan tenda pramuka kan. Iya. Kalau tenda pramuka itu kan bawahnya nggak ada matrasnya ya. Jadi polos gitu kata gitu kan. Udah. Akhirnya tuh Opi yang udah tidur pulas, udah kita bikinin tenda dia di dalam gitu aja. Udah. Terus sebelah udah masuk, akhirnya masang tenda lagi 11, tenda 1. Nah di situ gua sama Bang Jack. Terus udah selesai, tenda udah diri, udah pada kelelahan semua. Akhirnya gue bilang begini, mendingan sholat dulu. Soalnya kita dari maghrib tuh kagak ada yang sholat. Iya deh, udah selesai sholat. Letak tidur dah semuanya. Kalau gue pribadi, gue malah udah nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Nggak tahu dari dulu begitu. Paling andai kata tidur paling cuma 5 menit. Bangun lagi tuh. Udah begitu udah seger. Oh. Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Begitu kalau udah bangun malam gitu udah melek. Gak akan tidur lagi. Sekalipun udah akhirnya tenda udah jadi. Tidur lagi pada istirahat semuanya. Pagi-pagi wah gue udah bingung mau ngapain lagi ya. Yang penting udah selamat lah kita gitu. Akhirnya kira-kira jam 8 bangun lah. Tapi Opi masih tidur. Itu pun bangun gara-gara gue teriak gue main di air. Oh iya. Ada nyegerin badan lah gitu kan. Gue udah mainan air, gue teriak-teriak bangun lah mereka. Akhirnya kita berempat tuh mandi air, kita nyebur lah ke kali gitu kan karena masih pagi. Udah pagi terus nyusun rencana, terus si Opi masih tidur, kita nyusun rencana. Terus gimana nih? Ya udah selanjutnya kata Bang Gopal, ikut gua yuk. Kemana? Ya udah bawa aja tuh keril bawa. Udah kosongin keril udah kosong kan. Ya udah keluarin aja. Ikut gua katanya. Jalan dah gua turun ke bawah. Kemana deh gua? Ke pasar lagi yang dekat stasiun. Belanja. Anak-anak gua tinggalin dah tuh. Gua belanja. Tapi yang gua aneh begini. Ini Bang Gopal sampai gue celetukin, Bang, lu mau belanja buat sehari apa buka lapak lu di sono? Gue gituin kan. Karena belanjanya banyak banget. Yang dibelanjain cuma sosis. Ya zaman itu sosis itu kan makanan mewah ya. Benar. Zaman itu nggak tanggung-tanggung beli bisa 5 pak. Belum lagi bakso. Terus beli singkong, beli ubi. Ya yang bisa dibakar-bakar lah gitu kan. Udah belanja, gue makan juga di sana. Terus udah belanja tiba-tiba nih telepon siapa abang gue itu bunyi, Opi dapet, tolong cariin pembalut. Buset. Oh dia dikabarin ya berarti ya? Iya ditelepon kan, zaman itu masih telepon dong. Karena memang mereka semua bawa HP, kalau gue enggak. Emang belum punya HP saat itu. Itu ditelepon. Iya, udah minta cari pembalut. Opi dapet. Udah. Belanja, bahkan kita sempet makan di restoran Amerika lah ya, yang ada
football klubnya gitu lah, yang FC-nya. Frecikin gitu lah, bukan football ya. Kan FC football klub kan. Akhirnya beli. Makan di situ juga gua makan dia. Bungkus ya katanya. Ya udah bungkus. Nggak tanggung-tanggung bungkusnya. Buat 5 orang tapi lengkap. Ada burger. Lengkap dah. Lengkap lah ya. Paket lengkap lah. Gua bilang, "Bang, kalau ini kejadian, Bang, makan begini, seumur hidup gue baru makan enak di sini di gunung begini, Bang." Gitu. Udah baliklah kita ke tenda. Sampai tenda ternyata di situ udah ada kompor, langsung kompor. Ya, peralatan masak lah ya gitu ya. Gua tanya, "Dari mana?" "Tadi Usep nganterin." Lah, siapa yang minta? Enggak, tahu dia nganterin aja. Orang dia tahu kita kagak bawa gini-ginian. Buset. Ya udah. Akhirnya kita makan deh tuh rame-rame tuh. Itu kira-kira udah siang tuh ya. Udah siang dah. Kita udah balik ke tenda tuh siang. Selesai makan biasa dah penyakit datang. Ngantuk gua. Kadang kan begadang. Iya. Bener, itulah gua begitu. Kalau misalnya johor baru bisa tidur. Ngantuk gua. Udah nggak tahu lah gua ceritanya lagi, teman-teman nggak tahu ngapain lah, intinya mereka bangun-bangun. Gua kira-kira jam 4-an lah baru bangun. Main air lagi, udah seger. Udah kehidupan udah normal lah, udah ada ngobrolan segala macam. Nah kira-kira pas gue bangun itu pun lahan itu udah steril, Udah rapi lah ya. udah bersih. Jadi anak-anak sekolah itu yang LDKS ya, itu mereka udah bubar. Iya. Berarti tinggal rombongan om aja nih. Ada beberapa pun ada tenda-tenda yang lain yang pada ngumpet-ngumpet, akhirnya pada keluar gitu kan, dari tempat yang strategis lah gitu. Akhirnya, lah gue nggak tahu tuh mereka bubar itu, nggak tahu karena tidur kan. Wah udah, kan gue bawa gitar ya. Ini gitar belum sempat dipeluk ya kan, sama gue. Ya udah, dari pinggir itu gue naik ke atas. Kan ada batu gede tuh, yang batu gede banget kan. Nah di situ ada 2 tenda tuh. Ada tenda cewek sama cowok sono. Kayaknya si anak SMA-an lah gitu, anak-anak lokal situ ya gitu. Gue bilang, gue ngajak Bang Jack tuh. "Bang, gitu ya Bang ya?" "Ngapain?" "Nongkrong di batu." Ya udah, ayo dah kata gitu. Udah gue naik ke batu, gue permisi dulu dong sebelumnya. Karena kan kita tahu ada etika ya kan. Ngomong lah kita sama yang punya batu di situ kan. Permisi yang ada dalam batu, mohon maaf ya, kita numpang nyantai di sini gitu, sampai ngomong gitu. Sama kebetulan di situ ada 2 tenda, kita ngomong juga, "Teh punten ya numpang gitu." "Ya kata gitu. Udah naiklah gue ke atas batu. Sambil nikmatin alam dah tuh kan ya. Tiba-tiba nih ada yang ngomong sebelah, jelas, bener-bener jelas. "Ada yang nyariin kamu tuh," gitu. Terus gue nengok dong, karena kan sebelah kanan gue Bang Jack. Cariin apaan Bang? Gue ngomong dia. "Cari apaan lu? Gue dari tadi diem," kata dia gitu. Lah tadi lu nggak ngomong?" "Kagak, gue kagak ngomong," kata dia. "Oh ya udah, gue mainin lagi tuh gitar, bunyiin lagi kan." Baru juga tiba-tiba ada suara lagi. "Ada yang nyariin kamu, itu di bawah." Ngomong begitu. Akhirnya gue ngomong Bang Jack dong, karena gue pikir kan Bang Jack, "Cariin apaan sih Bang?" Gue gitu. "Nih cariin jawaban gue, nih gue kagak tahu jawabannya." Kadang dia lagi ngisi TTS. "Cari jawaban gue nih, apaan? Lebut bahasa Inggrisnya, cuma 5 kotak, gue nggak tahu apaan." Kata dia gitu. Buset gitu. "Ya udah bantunya apaan?" "Kotak kedua I." "Lo taunya apaan?" "Lah kalau ke 4 kotak sop lah gue," katanya. "Bukan, kalau baru berarti Mike," gitu. "Mike tulisannya apaan?" MIGHT. "Wah iya bener katanya, bener nih," kata dia gitu. Udah, akhirnya bener. Ya udah, gue baru jreng gitu ya. "Ada yang nyariin kamu," tapi seolah-olah tuh badan gue ada yang ngangkat. Kan gue lagi duduk kan, seolah-olah tuh badan gue diangkat gitu. Tapi di batin gue nih, gue merasa nih orang ini orang deket gue. Udah, akhirnya gue berdiri sambil pegang gitar, gue panggil lah gitu. Gue panggil tuh, gue spontan aja gitu. Tahu manggil lah gimana? Apa tuh? Manggil lah, HPH gitu. Oh gitu lah gue ya gitu. Gitu. Gue gitu.
Tiba-tiba nih ada yang teriak, "Bek! Duh, mana Bek?" Kata gitu kan. Udah. Si Bang Jack langsung, "Lah, no bolang no, suara bolang no." Udah akhirnya gue bunyi lagi suara kayak gitu kan. Gue suara bebek itu lagi, gue keluarin lagi, tiba-tiba bener. Muncul lah dia. Udah kita turun dari batu. "Lu kemana sih pada?" Gitu. Udah ketemu. Ya, gue tau nggak? Gue tuh dari jam 3 muter-muter sini. Nyariin tuh. Nyariin. Karena memang perjanjian kita itu kita nge-campnya pas di ujung. Oh, oke. Ini kan berubah rencana. Bener kan? Akhirnya dapat space itu. "Lu gimana sih?" Gitu. Udah 2 jam katanya dia nyari-nyari. Ya udah Bang, gue ceritain. Gini Bang. Kan dia nggak tahu tuh kalau ruangan itu, lahan itu ada gitu. Tadi tuh lahan dipakai, cuma udah bersih. Oh gitu, ya udah. Akhirnya datanglah ke tenda kita gitu. Datang ke tenda ngobrol, negor kan ada cewek baru kan. Iya. Ya saling tegur, saling sapa, tanya udah. Akhirnya malam akhirnya berlalu. Nah tiba-tiba nih kira-kira jam 9 datanglah tuh orang-orang dari tenda-tenda sekitar. Ternyata disitulah baru tahu rencananya tuh apa sebenarnya. Apa tuh? Jadi acara lepas bujang kalau bahasanya. Oh. Jadi nih 3 abang-abang gue ini tuh tahun 2003 mau nikah. Jadi sebelum ada yang ngomelin dia pengen nikmatin dulu lah gitu kan. Lepas bujang. Nah udah tuh kita ya yang tadi kita beli di pasar itu dikeluarin semua, bongkar. Makanlah kita rame-rame gitu. Udah sampai lah. Wah pokoknya acara Piyunggun lah intinya begitu kan. Usai pun datang. Jadi tanpa sepengetahuan gua si Bang Jack sama Bang Gopal udah nyambangi tenda-tenda yang lain. Termalam gabung ya, gitulah intinya mereka diundang. Akhirnya acara itu rame lah, pokoknya itu kita seneng lah itu makan-makan bareng lah gitu. Jam 1 selesai udah tidur gitu. Nah akhirnya besok paginya rencana pulang kan hari Minggu kan, berarti kan rencana hari Minggu. Ternyata si Borju, Opi, sama Bang Gopal punya rencana lain. Nggak mau pulang bareng kita. Dia pengen ke air terjun dulu. Berarti nambah 1 hari lagi nih? Enggak, mereka cuma naik terus tektok gitu aja, tektok aja. Akhirnya ya udah kalau emang maunya begitu. Cuma ada syaratnya. Kalau bisa jam 2:30 udah stasiun. Oh iya. Gitu kan. Kadang kan keretanya itu kan nanti ke jam 3 lewatan kan. Gitu. Akhirnya mereka naik ke atas, gue bertiga pulang. Pulang duluan nih? Pulang duluan, jalan kaki. Ya. Murni jalan kaki sampai ke stasiun. Nggak sampai stasiun sebenarnya. Karena pas di perjalanan itu, Bang Jack cerita sama Bang Bolang kejadian-kejadian kita itu kan. Terusnya bener juga sih apa kata Bang Bolang. Ya itulah karena kagak amanah. Simpel aja. Orang gue suruhnya kemana terus yang mana kemana. Ya sih Bang, kita akuin lah kalau kita tuh salah ya gitu ya. Persiapan kagak ada, gara-gara itu akhirnya nggak sempet belanja kan. Udah jalan kaki tuh kita dari Cipelang ya, dari tempat kita nge-camp, turun lintasin perkebunan teh tuh, Gol Para 4, nah, tembuslah sampai jalan kaki kita. Nah pas di simpang yang departemen store itu, berhentilah kita. Ternyata ada perubahan, ada rencana lain mereka. Ternyata 2 abang gua ini, ternyata Bang Bolang dia balik ke Cisaat. Ternyata dia kenapa minta di backup? Dia itu ada acara pernikahan saudaranya. Gitu. Pernikahan saudaranya. Jadi dia balik lagi lah ke sana. Nah akhirnya si Bang Jack mumpung lagi di Sukabumi, gue mampir dulu ke rumah saudara gue Cipatat. Cipatat kan udah deket, belok kiri doang. Lah begitu. Ya udah. Ya deh. Akhirnya
Keril gue serahin tuh sama pemilik ya, gitu kan. Udah barang gue mah nggak banyak, cuma gue kayak begitu, bahkan perjalanan itu coba bawa kantong kresek doang. Berarti pulang sendiri tuh Om? Iya, nah udah, gue nggak mau itu dong, nggak mau egois ya, kan gue masih ingat di belakang ada teman 4, ada teman 3. Gue tungguin dari stasiun. Nah ini lagi, kesalnya lagi, kereta udah datang mereka belum muncul. Oke. Belum muncul. Sampai gue bingung dong, satu sisi bingung, gue mau tinggal gitar gue dibawa Opi, bener dong. Udah gue tungguin deh, gue tungguin. Akhirnya kereta jalan, mereka belum muncul juga. Buset, kacau ini. Ketinggalan dong? Ketinggalan otomatis. Udah akhirnya gue tungguin, kira-kira jam 4 lah, 4 kurang mereka baru datang. Nah ini yang gue keselin lagi. Lah, lu masih di sini? Kata Borju tuh. Ya masih nungguin lu. Pada ngapain nungguin kita, udah pada gede, nanti gue bisa pulang. Buset. Ngomongnya kagak enak banget. Udah gue males ngeladenin orang begini kan. Ya udah deh. Lu gue tungguin, bukannya makasih. Udah gue kesel, puncak gue akhirnya. Gue berdiri sambil rada kasar. Lu ngapa sih benci banget sama gue? Kenal gue juga kagak lu. Gue gitu aja kan. Ngapa tiba-tiba lu marah-marah sama gue? Benci banget sama gue? Apa salah gue lu? Gitu. Gue kesal banget udah. Ya gue gedek aja sama lu. Lah kan lucu. Kalau orang kesel itu kan sama seseorang itu kan pasti ada mulainya dari mana kan. Lah ini gue juga emang baru pertama kali kenal. Udahlah. Gue males ngeladenin orang begini. Gue bilang, Pi, sini gitar gue ambil. Gitar gue ambil dong. Ya barang-barang gue itu, ya baju kotor gue ya kan. Baju kotor gue udah. Gue masukin aja ke dalam bodi gitar. Iya. Masukin. Jaket, sweater gue sangkutin di pala gitar. Udah. Gue jalan. Ya udah. Gue jalan. Ya udahlah kalau gitu. Kalau emang mau lu begitu, makasih ya. Gue minta maaf sama lu ya. Minta maaf lahir batin gue sama lu semua. Kalau emang perjalanan ini gue ngeselin hati lu, ya. Di hati lu tuh nggak enak, gue minta maaf gitu. Udah gue pamit lah dari mereka pergi. Terusnya si Opi sama Bang Gopalnya lari tuh, ngejar gue lah, berusaha ngejar gue. Lu mau kemana? Gue tahu apa yang harus gue lakuin gitu. Dan insya Allah gue yakin gue bisa kok. Si Opi langsung, lu mau kemana? Ya gue pulang lah ke Jakarta. Naik apaan lu? Emang sini bisa? Ada gue bilang. Insya Allah gitu. No, dari Simpang Raya tuh ada laju utama yang arahnya langsung ke Pulau Gadung gue gituin. Jadi jurus Sukabumi, Pulau Gadung. Udah. Oh begitu. Ya udah. Kalau lu mau pulang, lu naik itu aja. Gue bilangnya jangan naik L300 yang ke Bogor gitu kan. Itu kan pasti berjubel-jubel dong. Gue saranin begitu. Ya udah. Gue salaman, pamit lah sama mereka. Gue jalan lah. Pas ketemu lah sama laju utama yang lagi ngetem. Gue naik tuh. Naik lah gue duduk sengaja di belakang supir. Gue duduk belakang supir. Ya udah cuma model gitar doang. Gue jepit di kaki gue nikmatin perjalanan. Pas akhirnya sampai masuk tol Jagorawi, udah lelah banget, tidur lah gue di perjalanan. Bangun-bangun pas udah keluar tol yang arah ke Pulau Mas. Kan belok kanan itu kan udah masuk jalur Kelapa Gading. Udah tinggal lurus doang, udah ya paling perjalanan 10 menit lagi udah sampai Pulau Gadung gitu kan. Udah. Gue lihat jam itu udah kira-kira jam 9-an lah. Iya. Udah jam 9 sampai Pulau Gadung. Alhamdulillah selamat sampai Pulau Gadung. Gue nyambung mikrolet sampai sampai mikrolet. Ya kan dari Pulau Gadung ke rumah gue tuh. Lokasinya kawasan industri, tugas nggak jauh. Gue masih ada satu lagi kerjaan yang belum gue lakuin. Gue masuk wartel. Gue telepon lah teman gue si Hani itu. Gue telepon, Han, gue udah sampai. Gitar lu juga sama, udah gue bawa juga. Oh begitu, iya. Kalau begitu ya udah, gue udah seneng denger lu udah pulang.
berarti lu nepatin janji lu dan gua nggak kehilangan temen lagi. Udah di situ selesai obrolan di telepon, tutup, ya udah gue pulang ke rumah. Alhamdulillah selamat. Nah, berarti abis kejadian pendakian itu enggak masih komunikasi sama teman? Emas sekali enggak. Enggak, berarti putus udah tuh? Putus sudah. Kebetulan apa namanya? Bang Jack itu dapat istri orang Filipina. Oh. Jadi tinggal- memang nikahnya pun kita nggak tahu karena nikahnya jauh-jauh ya, pada di luar kota lah intinya gitu. Iya, Jadi iya. jadi nggak pernah say hello. Oh, berarti memang setelah pendakian itu udah putus hubungan. Udah, kecuali saat itu gue masih sering ketemu sama senior gue Bang Bolang. Oh, iya. Masih iya. ketemu, tapi seiring waktu dia sibuk masing-masing, kita sibuk. Udah nggak pernah lagi kontek-kontekan sampai sekarang. Oke. Ini pendakian 2002 ya, Om ya. Mm-mm. Dan keingetan Om ini masih tinggi banget. Bahkan letak-letak kayak diangkut. Angkutan umum masih apa segala macam. Alhamdulillah. Berarti ini pendakian yang sangat berkesan banget ya. Nah, Iya. setelah pendakian itu berarti ada pendakian lagi atau memang udah vakum? Oh enggak, kalau itu tahun 2002 masih sih. Hmm. Oh iya, sorry. Ada satu yang kelewatan. Jadi begini, ketika gua di stasiun kan udah nunggu nih. Mm-mm. Itu mereka kan di air terjun tuh. Ya. Ketika mereka mau turun, mereka ketemu lagi dengan 4 orang itu. Oh ya. Om Tampan, Om Ganteng, Om Gagal, sama Tante Cantik. Ya. Ketemu lagi. Ah. Ketemu ketika pas mereka mau naik angkot. Tapi mereka 4 orang itu dijemput sama mobil Opel Blazer katanya. Iya, wih. Opel Blazer. Ah. Terus nanya tuh, sempat ngobrol, kemana aja? 3 orang ini bilang, ini info dari sini ya, dari Bang Gopal sama si Opi. Kan gua sempat tanya, lu kemana aja lama banget, sampai ketinggalan kereta gitu kan? Ceritalah mereka, kasihkan di air terjun. Oke. Ketika kasihkan di air terjun, akhirnya pas turun ketemu lah sama mereka 4 orang itu. Kamu Tapi kemana? bedanya dia dijemput pakai mobil ya. Blazer. Oke. Tapi murni kalau itu orang, memang itu orang. Tapi Berarti bukan makhluk. bukan. Hehe. Kalau yakin gue bukan. Karena apa? Lah makan bareng sama kita, ya kan? Makan bareng sama kita. Ini bukan murni, tapi kita nggak tahu orang ini 4 orang ini siapa. Oke. Itu aja. Baru kenal dan memang dia sangat baik banget ya. Baik banget, betul sampai terus Traktir makan sampai berapa kali nambah tuh ya. ya bebas lah 2 kali doang sih gitu. Nah, berarti kan di pendakian ini memang masih komunikasi sama Bang Bolang juga tuh ya. Dan udah memang sampai sekarang ini udah putus komunikasi juga tuh sama Bang Bolang. Terakhir kontekan itu kalau nggak salah 2003 ya, ketemu sama dia karena dia udah nikah, akhirnya nggak tahu dia kemana, udah mulai nggak aktif juga di organisasi karena kesibukan masing-masing, udah nggak ketemu sampai sekarang. Oh, oke. Semuanya nggak ketemu. Nah, berarti setelah pendakian itu ada melakukan pendakian lagi berarti Om tuh? Apa mungkin vakum? Desember naik lagi. Desember naik lagi? Desember naik, dengan tahun orang baru. yang berbeda ya? Beda sama pasukan yang lain lagi. Oh, udah bukan nama orang yang Enggak. lagi nih. Oh, ada kapok. Terutama sama si Borju itu ada kapok. Bener. Nah, ini memang pendakian baru pertama kali lewat Pondok Kalimun. Lasat Salbin, gitu. Kalau itu belum pernah, aslinya belum pernah. Semuanya? Belum pernah. Semuanya belum pernah. Berarti waktu pendakian itu memang perdana semua tuh ya? Kalau camping sih kayak abang-abang itu sering udah kemana aja. Tapi kalau gitu. untuk pendakian emang belum ada yang pernah ya? Kalau lewat jalur Salabintana emang belum pernah. Karena kan dulu kan jalur itu kan ilegal. Iya sih ya. Tahun itu ilegal, jadi mereka nggak ada yang mau. Gitu. Oke. Sampai akhirnya ini salah satu rencana yang awalnya plan A jadi ke plan B. Hancur berantakan. Hancur berantakan ya. Bahkan ini pendakian yang sangat gokil juga karena tidak membawa perlengkapan Itu dia. makan. Semuanya. Segala macam. Iya, semuanya. Pokoknya benar tadi bilang trouble ya, benar trouble. Trouble. Iya, drama. Ada hikmahnya, drama itu ada hikmahnya. Jadi alam itu begitu indah, ngasih tahu kita. Cuma caranya kita nggak ngerti. Iya kan? Coba ditambah lagi. Ovi, ternyata menstruasi. Maju 9 hari kalau kata dia. Maju 9 hari. Coba andai kata kita maksain naik ke atas. Mau beli pembalut di mana? Iya, benar juga sih. Iya kan? Kalau di situ kan di bawah masih, mohon maaf, masih ada warung. Bahkan si Bang Bolang ditelepon sama dia kan? Iya. Gitu. Kalau di atas apa beli di mana ya? Mau beli di mana? Emang ada tol serba di atas? saat itu ya.
ada satu kondisi yang dimana ketika tersesat itu jam menunjukkan dengan waktu yang sama ketika turun tuh. Iya. Nah itu Om alamin atau memang ada punya cerita lain nih dari beberapa teman-teman pendaki yang lain pada saat itu? Teman-teman yang lain nggak perhatiin jam. Oh jadi cuma Om aja? Teman-teman mereka nggak ada lihat jam. Coba kebetulan bawa jam, coba ngeliat ini. Cuma emang mereka merasa tuh muter-muter aja di situ. Muter-muter. Dan memang nggak sampai-sampai ya? Nggak sampai-sampai. Itu dia. Oke. Nah, itu kan kondisi di mana si Opi ini kan memang mengalami kondisi yang perutnya sakit ya. Yang tadi Om bilang karena mungkin lu kekenyangan segala macam. Nah, ada salah satu teman Om yang sangat mungkin borju itu yang borju yang ego untuk tetap muncak. Dalam kondisi yang memang nggak punya peralatan lengkap segala macam. Kalau misalkan borju tetap muncak, itu apa ya? Rencana apa tuh yang Om jalanin? Apakah tetap turun apa meninggal? Turun dong. Kita tetap turun. Oke. Berarti memang udah meninggalkan si borjunya aja gitu. Bodoh amat kan sampai kita tantangin. Lu kalau mau naik sono sendiri. Akhirnya yaudah gue jalan. Dia maju baru berangkat langkah, berhenti langsung. Mundur langsung. Langsung ciut juga lah nyalinya lah. Satu medan nggak tahu. Dia kan cuma modal center yang ujung-ujungnya mohon maaf. Nggak lama langsung lowbat kan. Coba andai kata kita logikanya, kita udah naik tengah jalan dipaksa ngejar. Nggak ketemu di sono. Hilang kali itu anak. Bener sih. Ya itulah, alam itu masih indah. Alam itu ngasih tahu kita tuh indah. Cuma caranya kita nggak paham. Terkadang kita cuma gini banget sih gitu. Kita cuma hanya menghujat aja. Padahal semua itu ada hikmah. Gitu. Nah oke, ini pendakian sangat penuh dengan drama dan cerita yang mungkin sampai sekarang masih diingat sama Om Hendra nih. Nah di sini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bakal kita dapatkan. Salah satunya kita harus mempersiapkan pendakian kita sematang mungkin, sesafety mungkin karena di pendakian itu bukan tempat taman kanak-kanak ya. Betul banget. Kita betul banget. bakal mengantarkan nyawa juga, bukan untuk diremehkan. Bahkan tadi kalau kita melihat berkaca dari cerita Bang Om Hendra ini, kalau misalkan untuk dipaksakan tanpa peralatannya lengkap ya nggak tahu nasibnya seperti apa ya. Bisa terjadi apapun ya, jangan sampai merugikan diri kita sendiri ya Om ya. Oke Om Hendra, makasih banget udah mau berbagi ceritanya nih, cerita yang Gunung Gede lewat Ciplang sampai turun di Curug Ciberem ya kan. Ini sangat berkesan banget buat saya pribadi bisa mendengarkan cerita Om Hendra bersama teman-temannya pada saat itu. Walaupun memang sampai sekarang ini udah putus hubungan. Mungkin yang masih nanti tayang dan teman-temannya nonton nih pada saat itu mudah-mudahan, ya. berharap mereka nonton akhirnya bisa menjalin komunikasi lagi, silaturahmi terjalin lagi. Ya. Nah Om Hendra, oke. Sebelum kita akhiri cerita, punya pesan-pesan nggak Om buat teman-teman semua yang menonton video kali ini? Kalau pesan saran ya, sebenarnya sih simpel ya. Begini aja sih menurut gue. Kalau kita naik gunung itu kan kita menikmati karya Tuhan ya. Nah, Tuhan itu akan ridho kalau kita izin sama orang tua. Oke. Ya kan, ridhaullah walidain. Bener gak? Nah, kebanyakan, ini maaf nih. Ini informasi saya dapat dari ada beberapa pasien yang saya pijit. Ya. Anaknya itu kadang-kadang kalau bisa mau mendaki, itu lebih takut sama pacarnya dibandingin orang tua. Oh, bener. Abang pacarnya izin sebulan sebelumnya, ketemu langsung, lihat chattingan. Tapi yang izin sama orang tua, mohon maaf banget. Pas udah perjalanan, mah, aku pergi camping, aku pergi hiking, aku pergi naik gunung, sama sebutlah nama temannya. Tolong doain ya mah, biar selamat. Ya kan, begitu. Nah sekarang pertanyaan cuma simpel, masa lebih menghormati pacar daripada memuliakan orang tua? Etika santunnya dipakai dong. Ketemu sama orang tua, ngomong baik-baik. Orang tua ikhlas, insya Allah semua dikasih kemudahan. Iya. Gitu. Oke. Terus yang kedua, lah ini lagi masalahnya, ngakunya pencinta alam, tapi buktinya nyatanya apaan? Di sana ngerusak alam, bahkan mohon maaf ya, ngotorin alam. Buktinya apa? Sampah banyak banget. Bawa dah turun sampah lu. Bener kan? Itu. Ya, intinya satu lagi gini. Puncak gunung itu baru setengah perjalanan.
puncaknya, finishnya itu, no, pulang ke rumah selamat. Itu. Dah, itu aja deh. 3 poin yang sangat berarti banget ya. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak serta mendengarkan pesan-pesan tadi dari Om Hendra bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Amin. Oke nih, Om Hendra, terima kasih banget sekali lagi. Dari gue Indra, mungkin gak ada pesan-pesan lebih detail lagi. Pokoknya saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.